Nah, sekarang keutamaan masjid ya. Yang pertama keutamaan merindukan masjid. Itu. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis ya. Itu. Ini diriwayatkan muttafaqun alaihi ya, Imam Bukhari dan Muslim. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu. Nah, jadi ada 7 golongan orang yang akan dinaungi Allah, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjidi idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Jadi seseorang yang hatinya mu'allaqun bil masajid ya. Jadi hatinya selalu terpaut ya dengan masjid ketika ia keluar hingga kembali kepadanya. Jadi ini keutamaan orang yang senantiasa rindu ya dengan masjid. Tapi jangan seperti sebagian anak muda, dia rindu ke masjid karena ternyata di masjid itu ada wifi yang bebas dipakai. Bukan ini yang dimaksud. Yang kedua, keutamaan mendatangi masjid ya. Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu juga kalau mau cari ya calon suami bagi anaknya, misalnya kalau punya anak putri ya, carilah anak muda yang sering ke masjid karena itu salah satu tolok ukurnya. Itu ya. Jangan cari yang tidak pernah ke masjid. Apabila kamu sekalian melihat seseorang biasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia benar-benar beriman. Nah, kenapa saya kaitkan tadi itu bahwa salah satu tolok ukurnya itu karena Rasulullah mengatakan idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fankihuhu. Jika datang ya lelaki yang kamu ridai akhlak dan agamanya, maka nikahkan. Maksudnya kalau dia datang dalam rangka untuk melamar, kita tahu, kita kenal akhlaknya, agamanya, dia sering ke masjid ya. Nah, itu salah satu tolok ukur ya. Itu jangan seperti yang lain yang tolok ukurnya mungkin materi ya, finansial dan seterusnya. Nah, itu materi memang penting, tapi dia tidak bisa membeli segalanya. Dia tidak bisa membeli sakinah, dia tidak bisa membeli as-sa'adah ya. Itu. Dan tentu dia tidak bisa menjamin terwujudnya sakinah, mawaddah, warahmah ya. Nah, iman dijadikan oleh Rasulullah sebagai salah satu tolok ukurnya. Itu. Yang ketiga, keutamaan membersihkan masjid ya. Uridat ala ujuri ummati udzatu yukhrijuha ar-rajul minal masjidi. Dihadapkan padaku semua pahala yang diperbuat umatku sampai-sampai kepada satu kotoran yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid ya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Yang keempat, keutamaan merapikan masjid ya. Amara bibina'il masajidi fid dur wa amara biha an tunazzafu wa tutayyabu. Rasulullah memerintahkan membangun masjid di kampung dan membersihkan serta memberinya wewangian ya. Nah, kemarin saya lihat alhamdulillah ada program Dewan Masjid Indonesia bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain membagikan ya ke masjid-masjid itu pembersih lantai ya, wewangian dan seterusnya ya. Ini ya selaras dengan apa yang disabdakan Nabi ya. Itu sebab ada juga masjid ya mungkin karena belum mendapatkan maklumat pengurusnya ya, atau perhatian yang kurang itu untuk sehingga saja tidak ada kerinduan. Kenapa? Karena baunya ya. Itu padahal masjid yang wangi itu juga salah satu pemicu ya. Itu termasuk ademnya dan seterusnya. Bukan berarti itu yang menjadikan kita kemudian datang ke masjid ya. Itu karena ini bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, keutamaan membangun masjid. Nah, saya kira kalau semangat membangun ini sangat luar biasa di tengah umat.
tapi semangat memelihara yang masih harus ditingkatkan. Kalau semangat membangun sangat luar biasa, ya. Bahkan data yang resmi di Makassar itu punya masjid lebih daripada 1000 masjid itu. Tapi apakah semua masjid itu kemudian punya kelayakan, ya, fasilitas dan punya upaya untuk memakmurkan masjid, ya, memakmurkan dalam pengertian non fisik itu, ya. Kita lihat, ya, itu sebab kalau membangun masjid, semangat membangun masjid banyak sekali karena orang rindu dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man banallahu masjidan yabtaghi bihi wajh Allah banallahu lahu baitan fil jannah, ya. Jadi orang rindu, ya, ingin dijanjikan sebagaimana dalam hadis ini, ya, kelak nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dibangunkan baginya rumah di surga gitu. Tapi kelanjutan setelah pembangunan itu yang biasanya kita umat Islam tidak istiqomah dalam hal memeliharanya, merawatnya, ya, melengkapi fasilitasnya dan kemudian memakmurkannya gitu. Yang keenam, ini keutamaan memakmurkan masjid. Disebut di dalam Quran surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa atadz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun, ya, selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merekalah orang-orang, ya, yang diharapkan termasuk golongan yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.